Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Journey. Ini adalah hasil sebelumnya dari perjalanan Satoshi menuju World Championship. Seperti yang ku bilang di part sebelumnya ya guys, episode-episode ini khusus buat World Championship aja. Sampai nanti ke episode yang sekarang dimana Satoshi sudah masuk ke Master Class atau Master Egg. Satoshi dan Go datang lagi ke Windon Stadium untuk melihat pertandingan Dande atau Leon. Ini merupakan pertandingan Master Class, di mana hanya 8 trainer yang bisa mendudukinya dan disebut sebagai Master Egg. Memasuki battlefield adalah Kibana atau Raihan, gym leader tipe Dragon. Ia cukup hebat, karena langsung bisa menduduki peringkat ke-7 setelah melakukan beberapa pertandingan. Lawannya sendiri yang sudah dinanti-nanti, yaitu Dande, champion Galar yang tak pernah terkalahkan. Kibana bilang ia mengikuti World Championship untuk mengakhiri kemenangan berturut-turut Dande. Dande merasa terhormat. Ia akan menyajikan pertandingan yang seru untuk Kibana. Dengan ini pertandingan resmi dimulai, yang mana Kibana memilih Duraludon sementara Dande tetap dengan Pokemon andalannya Charizard. Duraludon langsung melancarkan Metal Claw. Serangan itu mengenai Charizard selagi Duraludon bergerak dengan sangat cepat. Charizard meresponnya dengan Dragon Claw. Duraludon berniat Metal Claw lagi, tetapi Charizard ke dalam tanah. Dari sana ia berhasil melancarkan serangannya. Charizard melanjutkan dengan Brick Break, ditangkis dengan Stone Edge oleh Duraludon, yang juga efektif terhadap Charizard. Kibana berencana mengakhiri pertandingan dengan Steel Beam, meskipun akan menghabiskan banyak staminanya dengan jurus itu. Charizard mengadunya dengan Flamethrower, namun tetap yang lebih kuat adalah Duraludon. Walau bagaimanapun juga, Charizard masih sanggup bertahan. Pertandingan semakin memanas ketika kedua peserta memutuskan untuk mengaktifkan Gigantamax. Duraludon menggunakan Max Rockfall, sementara Charizard mengcounternya dengan Max Knuckle. Lanjut Duraludon Max Steel Spike, namun sebelum menyentuhnya, Charizard melancarkan G-Max Wildfire, yang mana gerakan itu mematahkan jurus Duraludon sekaligus mengalahkannya. Dande pun berhasil mempertahankan win streak-nya. Kibana sepertinya harus lebih banyak berlatih jika ingin mengakhiri kemenangan Dande. Tapi dari bangku penonton, Satoshi meneriakkan bahwa ia yang akan mengalahkan Dande. Dande pun menantikan pertandingan itu. Berikutnya Satoshi bertarung melawan Tony, di mana Electabuzz, Thunder Wave, dan Electro Ball ke arah Riolu. Satoshi menyemangati Riolu supaya tetap bertahan. Tony memerintahkan Electabuzz Thunderbolt, tapi dihentikan Riolu dengan Vacuum Wave-nya. Satoshi pun memenangkan pertandingan ini. Hasilnya peringkatnya naik ke 901. Satoshi dan Go pergi ke Pokemon Center terdekat untuk menghadiri trading event. Di sana mereka bertemu dengan Korotok Koromi, trainer yang begitu antusias dengan Pokemon tipe serangga. Satoshi langsung menantang Koromi dalam pertandingan Great Clash. Satoshi memilih Pikachu, sementara Koromi memilih Heracross. Pikachu Quick Attack yang dipaksa mundur setelah Heracross Arm Thrust. Heracross diperintahkan Fury Attack sambil Pikachu berusaha menghindar. Heracross lalu mengejar Pikachu dengan Mega Horn. Melihat adanya kesempatan, Pikachu menangkapnya dengan Electro Wave. Heracross jadi tidak bisa menghindari Iron Tail yang menyebabkan kekalahannya. Peringkat Satoshi menaik sampai 890. Sampai sekarang ia belum pernah kalah. Hingga suatu ketika ia pergi ke Saffron City untuk menantang Master Karate yang saat itu sedang bertarung dengan seseorang juga. Ketika akan memasuki dojo, ia ditimpa Hitmonchan yang dikalahkan dalam pertarungan. Ternyata itu adalah Pokemon Master Karate yang dikalahkan Saito, seorang gym leader sekaligus Master Karate dari Galar. Ia berpergian ke segala penjuru demi meningkatkan kekuatannya. Meskipun peringkatnya lebih tinggi, Satoshi sama sekali tidak takut, karena ia selalu menang selama ini. Saito sama sekali tidak terkesan, karena ia bisa mengalahkan Koruni dengan mudah sebelumnya, lawan yang pernah dilawan oleh Satoshi. Mereka berdua punya tujuan yang sama, yaitu ingin mengalahkan Dande. Pertandingan ini akan menjadi penentuan siapa yang berhak melakukannya. Drone Rotom menyatakan pertandingan ini 2 versus 2. Dengan aba-aba dari Drone Rotom, kedua peserta mengeluarkan Pokemon mereka, yaitu Hawlucha dan Farfetch'd. Segera Hawlucha Honeclaws meningkatkan kekuatannya.
Farfetch Snake Slash yang bisa dihindari Hawlucha yang mendaratkan Karate Chop yang menyebabkan batangnya terjatuh. Tanpa itu, Farfetch akan kesulitan bertarung. Jadi secepatnya ia mengambilnya lagi. Saat Hawlucha mendekat, Farfetch melancarkan Brutal Swing. Selagi ia terus berputar, Hawlucha bisa melepaskan diri sambil mempersiapkan Flying Press. Gerakan itu membuat Farfetch modar. Saat memasukkan Farfetch ke Pokeball, tanpa diduga Saito mengganti Pokemonnya juga. Riolu yang ingin bertarung maju untuk berhadapan-hadapan dengan Gravelock. Riolu melancarkan Vacuum Wave, namun Gravelock bisa menghindari berkat Detect. Riolu mengantisipasi gerakan lawannya dengan Double Team, yang sayangnya bisa dipatahkan dengan Liquidation. Serangan itu juga memberi dampak yang cukup besar kepada Riolu. Riolu mencoba serangan jarak dekat, tapi Satoshi sadar itu adalah kesalahan dan memintanya untuk mundur. Akhirnya Satoshi merintahkan Riolu Force Pound ke lantai sebagai pengalih perhatian bagi Gravelock. Berniat menyelinap dari belakang, Riolu malah tertangkap tentakel Gravelock. Ia juga menguji pergerakan Riolu dengan Octolock. Kaki Riolu masih terbebas, jadi ia bisa melompat ke udara berputar menjatuhkan Gravelock, sehingga ia bisa terlepas dari cengkeramannya. Gravelock Liquidation yang dibalas dengan Reversal. Pokemon akan semakin kuat seiring damage yang ia terima. Serangan keduanya berbenturan, namun saat itu Gravelock berhasil Octolock mengunci Riolu sekali lagi. Saito meminta Satoshi untuk menyerah. Karena Satoshi tidak mau, maka ia menghabisi Riolu dengan Liquidation. Saito dinyatakan sebagai pemenangnya. Akibatnya Windstrike-nya pecah juga dan langsung turun peringkat. Satoshi tidak menyangka ia tidak bisa mengalahkan satupun Pokemon Saito. Singkat cerita, Satoshi memutuskan untuk jogging akibat kekalahannya tersebut. Sesaat kemudian pertandingan kembali diumumkan di mana seorang trainer telah menunggunya. Kebetulan lawannya menggunakan Octillery yang mungkin sedikit mirip dengan Gravelock. Maka Satoshi merintahkan Riolu untuk berhati-hati serta menjaga jarak. Riolu memulai serangan pertama yang bisa dihindari Octillery. Psybeam-nya membuat Riolu terstun. Hasilnya Octillery menangkapnya dan melancarkan Octazoka. Satoshi pun kalah dan juga peringkatnya kembali turun. Walaupun begitu, ia kembali bersemangat setelah melihat ada trainer yang datang lagi. Kali ini trainer Tentacruel. Riolu bisa menghindari Bubble Beam, namun tanpa ia sadari berdiri terlalu dekat dengan lawannya. Segera Tentacruel Bind Attack dilanjutkan Poison Sting. Ya, lagi-lagi ia berhasil dikalahkan. Hal itu tidak hanya menurunkan peringkatnya, tetapi juga membuat Satoshi kembali ke normal class. Satoshi dan Go berangkat ke region Johto. Demi membalas kekalahannya, Satoshi langsung menuju ke Cianwood Gym, di mana di sana terlihat ada Saito yang sedang berlatih. Satoshi mengajaknya untuk bertarung lagi, tapi saat itu Saito lupa dengan nama Satoshi dan memanggilnya dengan sebutan trainer Riolu. Meskipun begitu, ia menerima tantangan Satoshi. Shijima yang dulu pernah battle gym melawan Satoshi mengizinkannya untuk memakai battlefield. Untuk bisa naik lagi ke Great Class, Satoshi harus bisa mengalahkan Saito. Drone Rotom meresmikan pertandingan 2 versus 2. Satoshi memilih Pikachu, sementara Saito menggunakan Hitmontop. Hitmontop memulai dengan Gyro Ball, yang mampu menghindari Thunderbolt, lalu Pikachu mengadunya dengan Iron Tail. Pikachu Quick Attack disambung Electro Wave untuk menghentikan Gyro Ball. Hitmontop fokus energi untuk membalikan momentum. Triple Kick telak mengenai Pikachu. Saito tidak menyangka Satoshi masih punya strategi. Ia memerintahkan Pikachu Electro Wave ke lantai. Dengan begitu, pergerakan Hitmontop semakin melambat. Tanpa basa-basi, Pikachu Iron Tail lalu menghabisi Hitmontop dengan Quick Attack-nya. Berikutnya Saito memilih Gravelock. Pikachu harus lebih berhati-hati kalau lawannya ini. Pikachu Quick Attack lagi, tapi dengan Close Combat, Gravelock berhasil menghindar, sekaligus menghit Pikachu. Pikachu menerima serangan bertubi-tubi. Ia mencoba membalas dengan Thunderbolt, tapi Gravelock masih berdiri tegak. Gravelock Octolock mengunci Pikachu. Pikachu sama sekali tidak bisa mengeluarkan jurus-jurusnya. Hasilnya Gravelock mengalahkannya setelah melancarkan Liquidation. Satoshi tahu Riolu begitu ingin melawan Gravelock, jadi ia memilihnya. Riolu dengan cepat melancarkan Vacuum Wave yang berhasil menghit Gravelock. Saito pun terkejut dibuatnya.
Secara hati-hati, Satoshi merintahkan Riolu untuk mundur. Ketika Grapplock Octolog, Satoshi malah membiarkan Riolu tertangkap. Sementara Riolu tetap tenang selagi ia terkunci. Riolu mengumpulkan energi, seraya melepaskan diri dengan Force Palm. Saito mengakui Satoshi telah banyak berkembang, tapi ia harus memenangkan pertandingan ini. Kedua Pokemon pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk bisa menang. Dengan Force Palm yang beradu dengan Close Combat, kedua Pokemon pun roboh. Drone Rotom menyatakan pertandingan ini draw, yang artinya peringkat kedua peserta tidak mengalami kenaikan. Shijima terkesan dengan pertandingan barusan dan mengajak mereka makan dulu. Saito menyatakan seperti yang diinginkan Satoshi, bahwa mereka berdua ingin berhadapan dengan Dande. Satoshi pun menanti pertarungan berikutnya antar dirinya melawan Saito. Satoshi dan Go tiba di Rock Tunnel untuk menyaksikan sekumpulan Geodude. Namun saat itu mereka tidak melihat keberadaan para Pokemon itu. Farfetch'd menyempatkan diri berlatih di tempat ini. Setelah itu ada trainer yang menantang Satoshi bertarung, yaitu Genba dan Gurdurr. Ketika Genba menyentuhnya, Farfetch'd malah menyerangnya. Untungnya dengan sigap Gurdurr menangkis serangan Farfetch'd. Tanpa berlama-lama, Drone Rotom langsung menyatakan pertandingan 1 versus 1. Farfetch'd mengeluarkan Night Slash, sementara High Horsepower Gurdurr melemparkan Farfetch'd ke bebatuan. Belum menyerah, Farfetch'd Night Slash lagi, sebelum Gurdurr sempat Focus Blast. Farfetch'd diperintahkan Fury Cutter membelah Focus Blast. Farfetch'd terus menekan Gurdurr, namun sesaat kemudian ia bisa Brutal Swing melemparkan Farfetch'd. Drone Rotom mengecek keadaan Farfetch'd yang mana ia masih bisa bangkit dan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Farfetch'd melanjutkan pertandingan dengan fokus energi yang bisa dihentikan oleh Gurdurr. Gurdurr fokus blast lagi ketika Farfetch'd berhasil mendaratkan serangan. Kedua peserta tidak ada yang mau mengalah, jadi mereka memerintahkan Pokemon bertarung dengan kekuatan penuh. Hingga akhirnya balok baja milik Gurdurr terbelah terkena serangan Farfetch'd. Satoshi dinyatakan sebagai pemenang dengan kenaikan peringkat yang drastis. Kemudian muncul Rinto dan Galet yang sedari tadi memperhatikan pertandingan Satoshi. Rinto mengatakan Farfetch'd itu bertarung dengan brutal tanpa memperhatikan sekitarnya. Rinto lalu menantang Satoshi bertarung, tapi hanya pertandingan biasa saja. Terbukti apa yang dikatakan Rinto, Farfetch'd hanya bisa menyerang tanpa memperdulikan lawannya. Galet pun mengakhiri pertarungan dengan False Sweep. Rinto menunggu Farfetch'd itu pulih, supaya bisa bertarung lagi nanti. Nyeri. Singkat cerita, Satoshi dan Go yang mampir ke Pokemon Center bertemu lagi dengan Rinto. Sama seperti Satoshi, Rinto juga mengikuti World Championship. Ia sekarang berada di Great Class, yang artinya ia bisa melakukan pertandingan melawan Satoshi. Lalu keduanya berpindah ke Battlefield untuk melakukan pertandingan 1 versus 1 Farfetch'd versus Galet. Farfetch'd Fury Cutter yang bisa ditangkis Galet selagi ia mempersiapkan Night Slash. Farfetch'd di-tag, jadi Galet mengganti serangannya dengan Psycho Cut. Hal itu membuat batang Farfetch'd jadi rusak. Rinto yakin sekarang Farfetch'd akan kesusahan. Lebih lanjut, Galet bahkan berhasil memotong batang Farfetch'd. Sesaat kemudian, Farfetch'd kehilangan semangat. Namun Satoshi mengingatkan latihan yang telah mereka lalui dan memerintahkan Farfetch'd menggunakan batangnya sebagai Sword and Shield. Kembali mendapat motivasi, Farfetch'd melanjutkan pertarungan, tapi belum cukup untuk bisa mengalahkan Galet yang unggul berkat arahan Rinto. Satoshi terus memotivasi Farfetch'd agar mau kembali bertarung. Farfetch'd sudah paham gerakan lawannya, jadi kali ini Fury Cutter bisa memberi dampak yang banyak kepada Galet. Hal itu juga membuat Farfetch'd berevolusi menjadi Surfetch'd. Keduanya melanjutkan dengan sama-sama Night Slash. Galet sengaja menerima serangan agar Justified bisa aktif. Namun setelah beradu Night Slash sekali lagi, Galet tak sanggup lagi berdiri. Satoshi semakin dekat ke peringkat selanjutnya. Rinto yang awalnya meremehkan Satoshi mengakui ia masih lemah dan harus banyak berlatih lagi. Satoshi mendapat surat dari teman lamanya, jadi ia berangkat bersama Go menuju ke region Unova. Setibanya di sana, Satoshi memperkenalkan Go kepada Saga, gym leader sekaligus mentor Iris. Terungkap Iris telah menjadi champion Unova setelah melawan banyak trainer tipe Dragon. Iris belum mencapai gelar Dragon Master, maka ia mendaftar World Championship supaya bisa berkembang lagi.
Lalu Satoshi dan Iris setuju untuk bertarung dengan menggunakan Dragon Type Pokemon. Maka keduanya sama-sama menggunakan Dragonite dalam pertandingan 2 versus 2 ini. Iris memerintahkan Dragon Rush mengenai telak Dragonite Satoshi. Dragonite Satoshi kembali bangkit melancarkan Dragon Claw. Sementara Dragonite Iris Thunder Punch, Satoshi memblok serangan Iris sampai-sampai atap gym jebol. Bagaimanapun juga pertandingan tetap berlanjut. Satoshi menyadari Dragonite kelelahan dan segera menggantinya dengan Dracovish yang langsung menelan Dragonite. Dragonite tidak bisa mendengar perintah Iris. Dracovish melanjutkan dengan Ice Fang membekukan Dragonite, sekaligus mengalahkan musuhnya itu. Sebagai gantinya, Iris mengeluarkan Pokemon andalannya, Hexorus. Hexorus Dragon Pulse, dan dengan Psycho Cut, Dracovish pun tumbang. Satoshi mengeluarkan Dragonite lagi yang masih terlihat kecapean. Dragon Dance untuk meningkatkan Dragon Claw yang mampu diblok dengan Outrage. Efek Outrage adalah Pokemon yang menggunakannya akan pusing sejenak. Hexorus mengatupkan kepalanya agar bisa terbebas, sesuatu yang diajarkan Iris kepada Pokemonnya. Selanjutnya, Dragonite berhasil menangkis serangan Hexorus. Tanpa disangka-sangka, Satoshi menggunakan Hurricane untuk melindungi Dragonite dan memantulkan serangan kembali ke Hexorus. Hexorus menggunakan Dragon Pulse lagi, namun Hurricane itu menyerapnya yang segera diarahkan ke langit-langit, di mana salah satu kemampuan Dragonite membuat langit menjadi mendung. Draco Meteor pun terbentuk. Hexorus yang tak bisa menghindar terkena serangan yang mengakibatkan kekalahannya. Hasilnya Satoshi naik peringkat ke Ultra Class. Mereka bisa bertarung lagi kalau Iris mencapai kelas yang sama dengan Satoshi.